Ya, teteh yang pakai kerudung coklat belakang, silakan. Boleh maju ke depan. Alia, teh Alia ya, silakan maju ke depan. Nanti teteh yang coklat untuk selanjutnya. Ini kebetulan salah satu rekan saya juga ya. Silakan teh Alia maju ke depan sebelah sini. Teteh, disilakan diambil mikrofonnya. Baik. Silakan teh. Sebelumnya terima kasih kepada para panelis dan juga para jubir yang ada di sini. Izinkan saya bertanya. Yang ingin saya tanyakan langsung ke intinya aja ya Kak. Mungkin formula apa yang akan dibawakan oleh para capres-capres ataupun nanti yang akan terpilih untuk kedepannya terkait melibatkan partisipasi perempuan dalam parlemen. Yang kita tahu kan kuotanya itu hanya 30%. Namun untuk mendekati angka 30% itu dikira sedikit sulit ya Kak gitu. Karena sampai sekarang belum sampai mencapai 30%. Nah kan katanya bakalan pada saat periode sebelumnya ada yang sempat dikatakan bahwasannya pendekatannya itu melalui seminar gitu ataupun mengadakan kelas-kelas untuk perempuan terkait partisipasi politik. Namun sampai sekarang itu angka 30% belum tercapai. Baik, Terima sebelumnya kasih. boleh perkenalan terlebih dahulu. Oh ya Teh. sorry, perkenalkan nama saya Alia Hanita dari kampus UIN Bandung. Baik. Baik, terima kasih banyak Kak Alia. Saya silakan untuk duduk terlebih dahulu di sini karena nanti tentunya akan memberikan tanggapan. Saya mulai mungkin dari Kak Christian terlebih dahulu ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Alia. Tentunya kalau kita bicara tentang partisipasi perempuan dalam parlemen gitu, beban dan tanggung jawabnya tidak bisa hanya diselesaikan oleh pasangan capres dan cawapres. Karena kalau kita bicara ruang, kalau kita bicara kesempatan, bicara parlemen, bicara partai politik, ya itu tidak sesederhana itu gitu. Ya balik lagi kalau bicara ruang perempuan, bicara kesempatan kepada perempuan, kita semua setuju, kita semua sepakat karena berdasarkan pengalaman perempuan selalu memiliki sudut pandang tersendiri yang perlu dilibatkan, yang perlu menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Kalau bicara komitmennya bagaimana ya tentu itu harus bersama-sama, bukan hanya tanggung jawab capres kalau saya melihat ya, tetapi tanggung jawab bersama dari semua partai politik yang ada untuk memberikan ruang, untuk memberikan kesempatan sehingga kader-kader perempuan bisa memiliki akses untuk posisi-posisi yang strategis, kader-kader perempuan bisa dibekali dengan ilmu dan juga keterampilan yang mumpuni juga sehingga mereka siap untuk mengambil posisi-posisi yang penting di dalam partai dan juga di dalam pemerintahan. Jadi menurut saya adalah kolaborasi yang penting, bukan hanya beban di salah satu pimpinan saja. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kang Christian. Selanjutnya mungkin saya mulai dari Kang Firdian terlebih dahulu. Silakan Kang. Halo Teh Alia, terima kasih buat pertanyaannya. Di dalam ini aku bakal jawab dari programatik kemudian track record gitu ya. Di dalam misi gerak cepatnya Ganjar Mahfud nomor 1 di poin 1.10 itu ngomongin spesifik soal afirmasi gender. Ini kalau saya bacakan bunyinya gini. Penguatan kesetaraan dan afirmasi gender perempuan dan perlindungan anak di seluruh bidang kehidupan masyarakat. Di dalam 10 poin lebihnya ada satu yang bunyinya menarik banget teman-teman. Mendukung penuh pilihan perempuan di semua bidang pekerjaan dan profesi dengan menguatkan daya tawar perempuan dalam relasi kerja dengan memperluas cuti melahirkan bagi baik ibu dan ayah dan upah serta tunjangan 100%. Itu bersatu dari banyak hal yang bicara soal programnya. Tapi poin utamanya adalah dalam konteks keyakinan, Ganjar Mahfud punya keyakinan betul perlu adanya affirmative action terhadap kelompok perempuan, disabilitas dan lain sebagainya. Apa sih affirmative action? Adalah membuat kebijakan yang tidak adil supaya mencapai keadilan. Strip Prof Mahfud MD gitu ya. Jadi affirmative action itu sangat dibutuhkan ketika ketidakadilannya belum terjadi. Keadilan belum terjadi gitu. Nah, kalau ngomongin track record, pertama, di era Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Prof Mahfud sangat mendorong disahkannya segera undang-undang TPKS.
yang mandek 10 tahun lebih. Di track recordnya Mas Ganjar, saya katakan di awal, ketika Mas Ganjar adalah anggota DPR dan ketua pansus panitia khusus undang-undang parpol, beliaulah yang mendorong adanya afirmasi 30% untuk perempuan. Dan saya sangat berduka karena akhirnya peserta pemilu itu tidak mampu memenuhi itu. Dan ingat, perempuan ini bukan dalam konteks hanya bicara soal angka penuh apa enggak, tapi meaningful nggak participationnya gitu, berdampak nggak soal perspektif gendernya. Di Ganjar Mahfud tuh kita selalu menekankan agar jangan gender bias, jangan gender neutral, polisinya nggak boleh gender neutral, harus affirmative action tadi. Nah makanya apa yang tadi ditanyakan, konteksnya kan parlemen ya. Pertama tadi track recordnya membuktikan bahwa ketika masa anggota DPR dan juga jadi Menko aja dilakukan. Begitupun tadi dengan Polwan, aku katakan TL ya, ketika bicara soal Polwan mau naikin 40%, Polwan itu menjadi angka wajib di kepolisian. Nah spesifik ngomongin parlemen, bahkan bukan cuma perempuan, di dalam visi misi menarik teman-teman, ada satu poin yang menyatakan kalau Ganjar Mahfud terpilih akan mendorong 30% fraksi marhen atau petani, nelayan, wong cilik ada di dalam sistem parlemen. Jadi Ganjar Mahfud clear, semua kelompok baik itu rentan dan sebagainya akan dirangkul dan juga akan kemudian diberikan akses yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Firdian, cukup menarik sekali jawabannya ya. Boleh, silakan Kang Farhan terakhir. Terima kasih Kak Alia ya. Sebenarnya kalau bicara apakah sulit gitu ya sampai 30%, teman-teman bisa cek salah satu partai pendukung Pak Anies ya, PKS. Ini saya dengan agak berat hati karena sebenarnya saya bukan pilih PKS gitu. Tapi PKS adalah partai satu-satunya yang bisa sampai 30% loh teman-teman. Tepuk tangan buat PKS dong. Ini PKS adalah partai yang selama ini dibully gitu ya, gara-gara menyulitkan TPKS, membuat ya mengkerdilkan peran perempuan, tapi justru memberikan peran 30%. Jadi menurut saya hal seperti ini secara aturan sudah ada kalau kita bicara parlemen ya. Aturan sudah ada 30%, lalu apa next actionnya? Ya tinggal kemauan dari partai kan gitu. Kalau sebagai eksekutif, capres, cawapres, kita mendorong dari partai-partai pengusung gitu. Kira-kira ayo 30%. Alhamdulillah satu PKS bisa 30%. Itu poin pertama. Poin kedua, sebenarnya kalau kita bicara perempuan secara lebih jauh ya, kebetulan skripsi saya soal itu keterwakilan perempuan juga di level korporat. Sebenarnya secara angka di level swasta keterlibatan udah cukup bagus. Ini salah satu poin yang saya apresiasi ke Jokowi gitu ya. Kalau partisipasinya lebih bagus karena ada beberapa aturan-aturan di level BUMN, di level swasta gitu yang kemudian memberikan keluasan lebih gitu kepada kaum perempuan. Tinggal bagaimana kompetensi dasar, kalau bahasa BPS-nya adalah IDG ya, Indeks Pembangunan Gender gitu, yang kemudian ditingkatkan, bukan kemudian hanya soal keterlibatan tapi pembangunan gender. Pembangunan itu meliputi apa? Ya komitmen pada perempuan yang sekolah di beberapa daerah harus lebih besar proporsinya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya secara contoh atau secara example udah dicontohkan oleh partai pengusung Pak Anies gitu. Jadi kalau bisa ya pilih yang udah memenuhi 30%. Sekian. Baik, terima kasih banyak Kak Firdian untuk jawabannya. Silakan Teh Alia untuk kembali ke tempat dan memberikan tanggapannya selama 2. Mohon maaf Teh, kembali ke tempat sini Teh untuk memberikan tanggapannya selama 2 menit ya. Aduh, ini jadi cukup menarik ya, jadi membahas tentang gender. Saya juga kalau diberikan kesempatan untuk bertanya, jadi ingin bertanya juga sepertinya. Tapi karena mungkin waktu terbatas ya, boleh silakan Alia untuk memberikan tanggapannya selama 2 menit. Terima kasih untuk akang-akang semua yang sudah menjawab sebelumnya. Tadi menarik ya, pertama dari akang dari Christian, tadi sempat dibahas terkait partisipasi itu sudah dipenuhi. Dan juga dari akang-akang semuanya tadi ya cukuplah gitu, cukup menarik untuk terkait partisipasi politik perempuan. Nah cuman tanggapan saya sedikit ya Kang gitu, karena kan mungkin tadi baru ada beberapa partai yang mengusung 30% itu akan lebih baiknya apabila itu dipenuhi, dan juga akan lebih baiknya apabila bisa ditingkatkan. Syukur-syukur bisa ada perubahan dari ada perubahan dari calon-calon kita semuanya gitu. Nah mungkin bukan sedikit ya Kak gitu, mungkin bukan cukup di ruang lingkup parlemen saja. Syukur-syukur keterlibatan perempuan itu ada di semua lini
baik itu dari organisasi terkecil, organisasi besar, sampai parlemen-parlemen. Gitu sih. Baik, Terima Kak. kasih banyak untuk Teh Alia, boleh beri tepuk tangannya, luar biasa sekali. Ini jadi sedikit membahas tentang gender ya, ternyata memang ya tadi sedikit ada perkataan bahwa tentunya kontribusi dari seorang perempuan itu bukan hanya ya diikutin aja gitu partisipasinya, tapi meaningful atau enggak. Tapi I do believe sebagai perempuan ya pasti sosok seorang perempuan ketika maju gitu kan pasti ada meaningful yang nggak mungkin useless gitu-gitu aja. Betul teman-teman semua? Baik, karena waktu masih ada tadi untuk teteh yang berkerudung coklat